Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di sini itu di video ke-4 aku ya di YouTube ini. Jadi aku bakal ngejelasin tentang VLOOKUP dan VLOOKUP. Oke. Jadi sebelum itu aku perkenalkan diri aku dulu. Nama aku Afifah Alusmana Madani dari kelas 10 TKJ Industri 2. Nah, di sini tuh aku udah buat sheet baru ya buat menjelasin ke kalian semua pasti rumus VLOOKUP dan VLOOKUP itu. Nah, di sini udah ada penjelasan. Jadi rumus apa sih VLOOKUP itu? Jadi rumus di sini aku bakal jelasin VLOOKUP dulu. Rumus VLOOKUP ada rumus Excel yang digunakan untuk mencari nilai tertentu pada kolom atau sumber data lain dengan menggunakan kata kunci tertentu yang berbentuk vertikal. Kayak misalnya di sini tuh ada tabel VLOOKUP dan VLOOKUP. Nah, ini VLOOKUP vertikal ke bawah. VLOOKUP tuh horizontal, kalau VLOOKUP vertikal. Lalu sementara untuk VLOOKUP itu digunakan untuk mencari nilai pada kolom atau sumber data lain yang berbentuk horizontal. Dan mungkin itu penjelasan singkat dari aku ya tentang apa itu rumus VLOOKUP dan apa itu VLOOKUP dan VLOOKUP. Di sini aku juga udah buat tabel buat mencari status, terus nanti juga untuk mencari VLOOKUP dan VLOOKUP tersebut. Di sini aku udah buat ya beberapa tabel untuk mencari VLOOKUP dan VLOOKUP. Nah, di sini kan nomornya kosong nih. Nah, kalian mungkin bingung ya kenapa kosong ini. Nah, di sini aku bakal ngasih tahu cara membuat nomor dari 1 sampai 1000 misalnya, terserah kalian, itu tinggal kalian coret-coret aja sesuai tabel biar tuh kayak nggak lama gitu loh. Di sini tuh ada rumusnya, yaitu rumus row. Misalnya row buka kurung tutup kurung minus row lagi buka kurung. Nah, kita blok ini yang kata dari now ini baru kita kunci menggunakan F4 tutup kurung baru enter. Nah, ini langsung dapet kan ya kan, baru kita save ini tinggal ke bawah. Nah, tuh langsung dapet. Nah, itu mungkin salah satu cara ya dari aku. Nah, di sini ini aku belum masuk VLOOKUP dan VLOOKUP karena di sini kita bakal dapatnya itu di sini ya, bakal carinya di zero. Kayak untuk gender, untuk gender tuh aku udah buat nih ya, ada pria, wanita, dan waria. Itu ada endingnya surga, ending surga dan neraka jahanam. Nah, di sini tuh aku tuh bakal ngasih tahu gimana sih cara membuat data validation. Itu caranya tuh kayak gini ya, kalian lihat aku dulu. Tuh kita blok gendernya ini biar itu kayak kita tahu nggak kalian yang kayak untuk dipilih-pilih itu, nanti di samping itu ada pilih-pilih tuh, itu namanya data validation. Tuh pertama kita blok dulu yang mau di data validation ini, terus kita cek data validation. Nah, untuk any value ini kita pilih list, baru untuk source-nya ini kita di sini pencet run. Oke, baru kita okein. Oke, coba kita lihat di sini kita bisa pilih. Nah, di sini mungkin jelas kita pencet wanita, baru di sini pria, mana waria mungkin. Nah, untuk ending itu bisa sebenarnya kayak apa, langsung nemuin endingnya itu bisa caranya. Sini aku juga bakal ngasih tahu caranya tuh gimana. Kayak langsung saya kayak wanita tuh langsung dapat nanti keluar endingnya. Langsung keluar endingnya dari wanita kan surga ya kan.
itu kita langsung bisa dapat. Nah guys, di sini kan aku udah buat gendernya. Ini udah buat di gendernya. Nah untuk ending ini itu tuh kita bisa langsung dapat, atau kita langsung kayak tinggal seret-seret aja bisa sesuai dengan ini. Nah itu menggunakan apa? Tabel VLOOKUP. Nah caranya itu kita gunain VLOOKUP itu sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita pencet di sini ininya jangan dikunci. Oke. Ini baru kita titik koma, salah bukan ini yang tabel, kita lalu pencet tabel array-nya. Oke. Terus kita pencet di sini row index. Jadi row index tuh ini row 1, ini row 2, gender tuh row 1, ending tuh row 2. Untuk kalau VLOOKUP row 1-nya nilai, row 2-nya grade. Ini kita kunci dulu, terus koma row 2, dan jangan lupa di sini tabel yaitu terus. Oke, tuh benar kan, langsung dapat mana? Coba sudah Waria Jahanam. Mungkin di sini kita bisa coba untuk ganti di sini, mungkin di sini Waria. Nah itu langsung ke ganti Jahanam. Oke. Nah itu caranya. Baru di sini tuh ada status yang dimana kita bakal menentuin statusnya itu remedial atau tidak menggunakan rumus if. Oke, rumus if, kita bakal gunain rumus if. Gimana caranya itu? Begini caranya itu dengan if. Nah kita baca dulu ya di sini. Jika nilainya lebih besar atau sama dengan 75 maka tuntas, dan lebih kecil itu maka remedial. Dan kita buat di sini nilainya tuh kita baca di sini besar sama dengan 75 maka dia akan tuntas, dan jika dia lebih kecil dia kurung. Nah langsung dapat gitu caranya, dan langsung dapat ya di sini. Dan grade di sini tuh grade-nya tuh aku gunain ada grade untuk rumus if, dan grade VLOOKUP, dan grade VLOOKUP. Untuk grade if itu lumayan panjang juga, nanti dia bakal kayak gini. Misalnya if kita bakal cari ya, karena di sini lumayan panjang karena ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5, bakal lebihkan 5. If di sini kita bilang nilainya besar sama dengan 75 maka grade-nya itu besar sama dengan 90 sesuai dengan ini ya. Maka grade-nya A. Baru koma lagi if buka kurung besar sama dengan ini tuh, yang ini 80 maka grade-nya B. Lagi if buka kurung besar sama dengan yang bawahnya 70. Karena kita tulis yang paling kiri ya, yang paling kiri sebelah sini, yang paling kiri ini. Maka grade-nya yaitu C. Kita if-kan lagi besar sama yang bawahnya 60 maka grade-nya akan menjadi D. Baru if kurang lagi yang terakhir besar sama dengan 0 maka grade-nya akan menjadi E. Kurungnya ada tuh 2, 3, 4, 5. Terus kita enter. Nah di sini langsung dapat. Tapi kan kita di sini tahu ya, di sini tuh kayak bakal lama gitu karena di sini kan panjang ya rumusnya. Nah di sini tuh aku juga bakal ngasih tahu cara dari grade
cara mencari grade dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, untuk mencarinya itu tuh gini, sama dengan VLOOKUP ini ya, baru kita blok nilainya, baru kita blok di sini. Ini ada table array, kita blok table array-nya, terus kita kunci, jangan lupa kunci, baru koma. Di sini kolom indeksnya itu, di sini kita mencari grade, tandanya kalau indeksnya itu kolom 2, karena di sini kolom satunya nilai, kolom 2-nya grade, kolom 2, dan jangan lupa true. Oke. Nah, terus dapat kayak gini nih. Sama nggak sama yang di samping? Sama kan? Nah, itu tuh cara lebih gampangnya daripada menggunakan if. Baru di sini ada VLOOKUP. Bisa juga kalau misalnya tabel kalian ke samping, ini kan tabelnya ke bawah ya. Kalau ke samping kan horizontal, kalau ke bawah kan vertikal kan. Itu sama aja kayak VLOOKUP, tapi bedanya di sini VLOOKUP kita blok nilainya, koma. Nah, di sini kita blok tabelnya, tabel dari ini VLOOKUP ini. Jangan lupa dikunci dengan F4. Baru kita row indexnya itu ada di row 1 kan nilai, row 2 grade. Jadi kita buat di sini row 2 dan true. Langsung dapet ya di sini. Oke, di sini kan udah sama nih, udah apa ya, udah benar semua pencarian. Dan nah, mungkin itu tuh penjelasan dari aku, semoga kalian tuh ngerti. Karena tadi aku udah ngasih tahu cara buat row, terus cara mencari VLOOKUP, VLOOKUP, if juga bisa, baru data validation itu juga udah kasih tahu ya gimana caranya. Nah, setelah itu kita tuh bakal di sini aku ada latihan buat kalian sebelum tutup ya, dari semua yang udah aku kasih tahu tadi, tapi ini berbentuk angka gitu ya. Misalnya di sini udah aku buat. Nah, kita buat di sini ya, dari yang aku kasih tahu tadi menggunakan row. Kita tutup minus, kita pencet, salah, row dulu, row, buka, kita ini baru kita kunci dan dapat. Dan gampang aja kalau udah aku tahu tadi ya di penjelasan tadi. Ini tuh latihan buat kita, buat ini aja biar lebih memantapkan. Nah, sini tuh ada golongan. Jadi golongan itu kita buat gunain data validation. Oke, gunain data validation aja. Karena di sana golongan 1, 2, 3. Oke. Pertama kita blok dulu golongannya mau dibuat, baru kita ke data, pencet data validation, baru any value kita pencet list, baru untuk ininya kita blok dan oke, udah. Lalu di sini kita tinggal pencet ini misalnya golongan 1, ini golongan 3, golongan 2, golongan 1, dan sini ke golongan. Nah, di sini tuh udah aku buat ya, buat ininya golongan-golongan. Baru di sini tuh ada gaji. Nah, di sini udah ada tabel data. Ini tuh tabel horizontal, tabel VLOOKUP. Kita gunain VLOOKUP ya di sini semua. Jadi di sini kita bakal buat gaji. Gaji menggunakan rumus VLOOKUP. Kita pencet di sini, oke, koma, table array-nya kita buat, kunci, koma. Nah, kita lihat di sini row indeksnya gaji itu ada di row 2, koma, true.
langsung dapat di sini. Oh ya, di sini kita harus buat juga. Kalau misalnya kita bakal ganti dulu ya di sini untuk generalnya itu LP Indonesia. Oke. Lalu kita di sini tinggal ke bawahin aja. Nah, kalau kita bakal coba ya di sini kalau diganti dia bakal ganti atau enggak, misalnya 3. Nah, itu bisa langsung keganti ya. Kayak misalnya salah golongan, ternyata golongan 1 gitu. Nah, baru untuk tunjangan sama juga menggunakan halukat. Pencet koma, kita buat di sini table array-nya, jangan lupa dikunci koma. Nah, untuk row indeksnya dia tunjangan ada di row 3. Baru terus dan ya sudah, kita tinggal ke bawah. Kalau diganti misalnya di sini ya, nah langsung ganti gitu caranya. Transport terus kita blok tabelnya dikunci, row-nya ini tunjangan ada di transport ada di 1, 2, 3, ada di 4 ya. Langsung dapat ya, benar nggak di sini transportnya 150.000. Ya benar ya. Nah, untuk jumlah itu kan tadi udah ada ini aku jelasin di fungsi statistika. Jumlah itu kita gunain sum. Oke, sama dengan sum. Baru kita blok di sini dan tutup enter. Di sini langsung dapat ya, dari 3 juta tambah 200 tambah 150, 250 tambah 150, 350, ini tambah 3 juta ya 3 juta 350. Benar ya, langsung blok ke bawah. Nah, ini tuh latihan yang udah aku buat untuk melatih ya. Mungkin sekian video dari saya, semoga kalian ngerti semua ya, dan jangan lupa like, subscribe, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.